Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semua. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti channel Sinar Gontor Rukem sampai saat ini. Terima kasih banyak pokoknya lur. Ya mohon maaf ini upload kontennya kurang rajin ya. Terakhir kemarin upload apa lur? Oh ya ini ya, kalau nggak salah upload ini masalah fungsi relay dan cara kerjanya, sehingga sampai saat ini baru sekarang kita upload lagi karena kameranya rusak lur. Jadi belum dapat gantinya. Ya doakan aja semoga sudah dapat gantinya ya lur. Oke, langsung saja untuk konten kali ini yang akan kita bahas adalah penyebab kerusakan daymaker lur, yang teman-teman banyak yang belum paham mungkin ya penyebab faktor utama atau faktor yang paling sering ya mengakibatkan daymaker itu rusak. Itu sebenarnya ada beberapa, tapi nanti akan kita jelaskan satu persatu apa saja faktor yang mempengaruhi atau penyebab rusaknya daymaker. Di sini ada contoh lur, ini yang 7 in ya, contoh daymaker 7 in, 5 in, 5 in. Ini aja hanya sebagai contoh ya lur, bukan mau menjelaskan masalah daymaker, tapi contoh saja. Jadi yang faktor paling utama, paling banyak penyebab kerusakan daymaker yaitu over arus lur, atau bisa sering dikatakan overcharger dari pengisian. Jadi apa penyebabnya kita jelaskan. Jadi untuk tegangan voltase ideal aki yaitu di 12,3 ya, itu aki sehat. Ketika mesin dinyalakan itu 13,8 atau mungkin sampai 14,5 itu pengisian kiprok ideal, minimal 13,8 dan maksimalnya 14,5 itu kiprok ya lur, yang bertugas mengisi aki atau sebagai dioda regulator pengisian. Itu kiprok tugasnya lur. Jadi kalau kiproknya tidak bisa menghasilkan tegangan 13,8 sampai 14,5, berarti aki nggak bisa terisi, otomatis kiproknya itu bermasalah atau rusak. Dan sebaliknya kalau kiproknya lebih dari 14,5 atau 15 volt lebih, berarti kiproknya juga rusak lur, alias yang bisa dikatakan over arus, overcharger, yang mana bisa merusak daymaker lur. Itu yang paling banyak kejadiannya itu. Makanya pakai kiprok yang berkualitas atau kiprok yang sesuai itu sangat penting, daripada harus kita beli daymaker yang bagus tapi kiproknya abal-abal, kan sama aja bohong lur. Ini ya, maksimal pengisian kiprok di 14,5. Karena kalau lebih dari ini, selain daymakernya rusak, nanti aki juga cepat panas, cepat drop. Akinya nggak bakal awet lur kalau pengisiannya lebih dari ini. Diingat ya, 13,8 minimal dan maksimalnya 14,5 ini aja lur. Itu kiprok ideal. Kalau lebih dari itu ya otomatis harus ganti kiprok lur. Jelas ya lur maksud saya ya. Jadi faktor utama itu karena over arus dari kiprok, penyebabnya kiprok ya, over arus itu penyebabnya kiproknya yang sudah soak. Jadi nilai kiprok saya ulangi biar jelas, minimal 13,8 itu mesin ketika dinyalakan. 13,78 ini ya kurang lebih seperti ini minimal, dan maksimalnya di 14,5 ya. Mungkin lebih baik untuk teman-teman pasang voltmeter, itu sangat penting di motor untuk memantau kelistrikan ya. Karena sebenarnya untuk daymaker sendiri apabila arusnya over itu tidak langsung mati lur, tapi dia panas, akhirnya overheat ya, akhirnya KO, konslet, dan akhirnya nyerangnya ke sekringnya putus. Itu kejadian banyak sekali seperti itu lur. Seperti ini lur, untuk kiprok over itu ketika di voltmeter seperti ini.
16, 17, kadang 19. Itu kalau sudah pakai voltmeter nanti akan ketahuan. Kalau sudah seperti ini jangan sekali-kali dinyalakan ya untuk lampunya, karena otomatis nggak lama nanti akan innalillahi lampunya lur karena panas. Jelas ya lur, maksud saya harus over itu yang bagaimana, itu langsung saja menuju ke kiprok. Nah itu maksud saya, kiprok seperti ini. Kiprok macam-macam lur. Kalau untuk motor-motor CB ya yang murah meriah pakai kiprok NMAX itu sudah bagus, itu ampernya juga lumayan besar. Kiprok Tiger yang ori kalau ada ya, kalau masih ada sih kiprok MP Mega Pro itu juga udah lumayan. Pakai spool full wave tapi kiproknya abal-abal sama juga bohong lur, karena ampernya juga kecil, limiternya juga nggak pakem lah intinya. Meskipun arus full wave besar, tapi kalau kiproknya bagus jadi ada limiternya lur. Voltasenya dibatasi, tetapi untuk ampernya sesuai spek kiproknya. Kalau kiproknya ampere besar ya pengisiannya juga cepat. Jadi yang mempengaruhi cepat lambatnya pengisian itu arus ampere ya lur, bukan tegangan. Kalau semakin besar ampere semakin cepat pengisian. Oke, jelas ya, itu yang pertama karena kiprok over. Yang kedua kita bahas masalah kualitas die maker lur. Kita ambil contoh dulu, ini die maker yang kualitas biasa, ini 5,75 in. Ini paling banyak mati jarak dekatnya lur. Ini yang biasa itu bautnya ya, dari bautnya udah kelihatan, bautnya yang caping seperti ini. Ini masuk kualitas biasa lur, menurut versi saya. Ini yang kualitas biasa paling banyak mati jarak dekatnya. Ini servisan lur, ini belum saya kerjakan, ini mati jarak dekat juga. Kebanyakan LED-nya terbakar, PCB-nya melepuh, kadang IC-nya juga over. Itu ya biasalah, kualitas lah, kita bicara kualitas ya yang sekarang. Jadi die maker yang kualitas biasa itu ya wajar saja sih kalau gampang rusak, harganya juga murah. Kalau nyalanya sih lumayan sih menurut saya. Itu yang 5,75 ya. Dan beda lagi dengan yang 7 in lur. Nah ini yang 7 in, ini contoh yang kualitas biasa lur. Soalnya yang kualitas bagus kebetulan gak ada contohnya lur, ini kemarin sudah saya kirim. Ini yang kualitas biasa 7 in, seperti ini penampilannya. Dari depan sih sekilas sama seperti yang Blackbird atau Gorilla, itu yang kualitas bagus merek Blackbird dan Gorilla. Kalau yang kualitas biasa belakangnya seperti ini, sudah berbeda. Dari harga, dari fisik juga berbeda lur. Ya, mungkin teman-teman juga sudah paham. Kalau yang tipe ini malah jarang mati lur sebenarnya. Ini kita bicara kiproknya nggak over ya, kiprok normal maksud saya. Ini malah jarang mati ini. Berbeda dengan die maker 5,75 yang kualitas biasa, itu meskipun kiproknya normal ya bisa dikatakan untung-untungan. Cuman kelemahannya untuk die maker yang biasa, selain nyalanya kurang terang, yaitu lur untuk keawetan ya. Untuk contoh die maker yang bagus ini lur. Nah ini yang ke 5,75, ini pesanan orang ya, saya buat contoh. Ini merek Iron Eagle sama Gorilla juga sama persis seperti review yang kemarin. Cari aja videonya, reviewnya, saya bongkar mesinnya. Ini contoh yang bagus dari baut kecil berbeda ya. Nah ini sudah sering saya jelaskan lho untuk ciri-ciri die maker biasa dan yang bagus. Yang jelas dari harga juga beda loh, dari harga. Ini yang die maker versi upgrade yang saya jual di Shopee, yang ada kipasnya ini sudah saya custom juga sih. Custom minta jarak dekat putih dan jarak jauhnya kuning. Tapi tidak saya akan bahas ya. Saya akan bahas masalah penyebab kerusakannya aja. Jadi nggak rugi lor, beli die maker yang bagus itu nggak rugi. Ya, mungkin sudah jelas masalah kualitas. Ya mungkin teman-teman sudah paham lah. Kualitas die maker yang biasa, kualitas die maker yang bagus.
Kalau untuk merek ya 5,75 ini merek Gorilla, Iron Eagle, terus dus polos yang keluaran lama itu ada kodenya juga, itu bagus itu. Kalau 7N ya Blackbird, Gorilla itu yang selama ini yang saya tahu ya, yang paling bagus untuk 7N yaitu Blackbird dan Gorilla. Oke lor, jelas ya untuk penyebab kerusakan yang kedua. Jadi saya harap nggak ada pertanyaan lagi, sudah pasang relay banyak masih saja rusak lor. Kalau kiproknya over ya tetap rusak lor. Untuk fungsi relay ini buka aja videonya di sini lor. Cara kerja relay, fungsi relay itu untuk apa sebenarnya ya? Biar jelas. Ada lagi yang bilang masanya terbalik. Kemarin salah pasang, makernya rusak. Saya juga masih bingung lur. Karena harusnya nggak rusak lur. Saya sering masang ngetes lampu terbalik tapi makernya nggak mau nyala. Bukannya rusak tapi nggak mau nyala lur. Karena di dalam maker sudah ada dioda penyearah. Jadi kalau masang terbalik juga harusnya nggak mau masuk. Itu saya juga masih bingung. Tapi ada juga sih katanya. Saya nggak tahu juga sih. Tadi yang pertama, faktor pertama itu kiprok ya, kiprok. Kedua kualitas maker sendiri. Dan yang ketiga ini jarang juga sih. Ini sudah banyak yang paham, yaitu dipasang di arus AC. Arus AC yaitu arus yang tidak DC maksudnya lur. Kiprok ini kan kiprok pengisian sendiri, kiprok untuk lampu sendiri. Jadi yang kalau yang belum DC itu yang masuk ke lampu itu masuk AC. Jadi maker ketika dimasukkan arus AC, di dalam sudah ada dioda dan kapasitor. Teorinya setelah arus AC masuk ke sini otomatis dijadikan DC lur untuk suplai LED-nya ya. Itu otomatis nilainya akan berbeda. Ada rumusnya lur. Jadi ada perhitungannya. Intinya untuk maker ini tidak rekomendasi untuk arus AC. Selain voltasenya nanti berlebih, untuk arusnya, untuk ampernya juga kurang lur. Berbeda dengan DC yang ikut jalur aki ya. Jadi ampernya besar, untuk arusnya besar ya. Untuk tegangannya stabil dia. Karena sudah ada kiprok DC ya, maksudnya arus DC. Jelas ya lur maksud saya ya. Jadi kalau mau pasang maker wajib arus DC demi keamanan. Ada yang bilang maker mampu di 24 volt. Itu yang jelas bohong lur. Buktinya banyak maker over arus. Ketika diukur arus overnya itu hanya 17-16, maker sudah mati, sudah konslet semua. Berarti kan nggak mampu di 24 volt. Mungkin itu saja lur yang dapat saya jelaskan ya. Semoga aja bermanfaat. Kalau ada tambahan atau kata-kata yang kurang pas bisa ditambahkan di komentar biar teman-teman bisa belajar bareng lur. Mungkin ini sedikit bisa membantu ya. Semoga bisa membantu teman-teman agar tidak buang duit sia-sia beli maker, gampang rusak, gampang mati. Sudah beli yang bagus masih aja mati gitu kan, banyak sekali lur. Kalau memang kurang paham masalah kelistrikan ya serahkan saja ke ahlinya lur, daripada jadi salah kaprah semuanya ya. Kalau memang kiranya kurang mampu, serahkan pada ahlinya. Oke lur, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung channel Sinar Gontarukem. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kira cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.